Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, anak-anak sekalian, pada pagi ini kita akan belajar mata pelajaran pemeliharaan listrik sepeda motor atau biasa disingkat dengan PLSM. Nah, untuk materi kita hari ini, kita akan membahas mengenai perawatan berkala sistem starter. Nah, kira-kira ya, mengapa kita perlu belajar tentang sistem starter? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita harus mengetahui tentang perkembangan sistem starter terlebih dahulu. Nah, dahulu kala ya, sistem starter itu masih menggunakan yang namanya Kickstarter. Baru kemudian berlanjut ke electric starter. Nah, jadi dulu pertama kali ya, kendaraan-kendaraan itu masih menggunakan Kickstarter ataupun biasa ada juga yang masih menggunakan sistem engkol. Seperti contohnya ketika kita menghidupkan mesin dongfeng ya. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu ya, kita mengengkolnya terlebih dahulu agar mesinnya bisa hidup. Nah, jadi awal mulanya dulu sistem starter itu dengan cara seperti itu ya. Bisa muter engkol ataupun bisa dengan menggunakan yang namanya Kickstarter ini. Nah, kemudian pada tahun 1912 mulai terjadi perkembangan pada sistem starter. Jadi yang dulunya menggunakan engkol ataupun Kickstarter, pada tahun 1912 ini sudah ditemukan yang namanya electric starter. Nah, jadi itulah tadi asal mula ditemukannya electric starter dan perkembangan tentang sistem starter pada kendaraan. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan tadi ya, kita bisa melihat video sebagai berikutnya. Nah, dapat kita lihat di sini ya, ada seorang ibu-ibu, dia tidak bisa menggunakan Kickstarter ya, ataupun tidak paham cara menggunakan Kickstarter. Kemudian di sini ya, ada pula seorang laki-laki yang tidak tahu di mana letak posisi Kickstarter. Padahal untuk Matic ya, Kickstarter berada di bagian sebelah kiri. Tetapi di sini dia mencobanya ataupun mengangkatnya ada berada di bagian sebelah kanan seperti motor bebek pada umumnya. Nah, maka dari situ kita bisa tahu kira-kira apa perlunya belajar tentang sistem starter. Seperti yang kita ketahui ya dalam video tadi, bahwa tidak semua orang mengetahui cara menggunakan yang namanya engkol ataupun Kickstarter. Nah, jadi khususnya kaum ibu-ibu ya. Jadi mereka terkadang tidak tahu ataupun tidak memahami bagaimana cara menggunakan Kickstarter apabila electric starternya tidak berfungsi. Nah, maka dari itulah diperlukan yang namanya sistem starter agar memudahkan seseorang dalam menghidupkan sepeda motornya tanpa menggunakan yang namanya Kickstarter ataupun engkol tadi. Nah, jadi seiring dengan perkembangan zaman ya, engkol ataupun Kickstarter sudah mulai ditinggalkan ya. Seperti kita lihat pada sepeda motor keluaran terbaru ya, dia sudah tidak lagi menggunakan yang namanya engkol ataupun Kickstarter. Jadi dia hanya menggunakan ataupun mengandalkan electric starter. Maka dari itu tentu ketika electric starternya tidak bisa ataupun bermasalah, maka otomatis sepeda motor tersebut sudah tidak bisa lagi dihidupkan karena dia tidak memiliki engkol ataupun Kickstarter lagi. Jadi ketika electric starternya bermasalah, otomatis sepeda motor tersebut tidak akan bisa dihidupkan. Nah, jadi maka dari itu kita perlu tahu bagaimana sistem starter ya. Mungkin dari apa-apa saja komponennya, kemudian bagaimana prinsip kerjanya, dan bagaimana pemeriksaan dan perawatan pada sistem starter. Jadi
itulah tadi tentang mengapa kita perlu belajar mengenai sistem starter. Oke, seperti biasa ya, setiap apa yang akan kita lakukan kita harus memiliki tujuan terlebih dahulu, agar nantinya proses ataupun kegiatan yang kita lakukan, agar nantinya kita termotivasi ya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Nah, seperti pada halnya pembelajaran ini, di sini kita juga memiliki tujuan. Jadi nantinya diharapkan setelah pembelajaran ini, siswa dapat yang pertama menunjukkan komponen-komponen sistem starter. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui ataupun menjelaskan prinsip kerja sistem starter. Dan kemudian siswa dapat melakukan pemeriksaan dan perawatan pada sistem starter. Nah, jadi semoga tujuan-tujuan ini nantinya pada akhir mata pelajaran ataupun pelajaran kita hari ini, ketiga-tiganya bisa kalian capai ataupun kalian kuasai. Nah, selanjutnya kita bahas yang pertama, yaitu mengenai komponen sistem starter. Nah, untuk komponennya ya, di sini ada beberapa komponen, diantaranya ada magnet switch ya, kemudian ada field coil, ada brush, kemudian ada brush spring, ada yoke, kemudian ada armature, starter clutch, pinion gear, drive housing, drive lever, dan lain sebagainya. Nah, jadi di antara komponen-komponen ini ya, yang utama itu adalah komponen magnet switch, kemudian field coil, kemudian brush, selanjutnya yoke, dan armature. Nah, jadi kelima komponen ini merupakan komponen utama dari sistem starter. Nah, pertama-tama kita masuk ke yang namanya magnet switch. Nah, magnet switch ataupun biasa dibilang relay starter ya. Kalau bahasa bengkelnya ada yang namakan bandy starter ya. Nah, jadi relay starter, magnet starter ataupun bandy ini berfungsi ya sebagai penyalur arus ya dari baterai menuju ke dinamo starter. Nah, jadi komponen inilah yang mengatur masuknya arus ke dinamo starter, atau bahasa singkatnya bisa kita bilang komponen ini digunakan untuk mengaktifkan sistem ataupun motor starter. Nah, jadi pada awalnya ya, arus listrik dari baterai pertama-tama akan dihubungkan ke yang namanya relay starter ataupun magnet switch ini. Nah, kemudian magnet switch ataupun relay ini mengatur kapan arus listrik tersebut disalurkan ke yang namanya dinamo starter ataupun motor starter. Nah, jadi jika komponen ini bermasalah, tentunya arus listrik tidak akan mengalir ke dinamo starter, maka otomatis sistem starter tidak akan bisa digunakan. Nah, untuk relay starter yang ini berbeda-beda ya, tergantung dari jenis kendaraannya. Ada yang menggunakan tipe yang seperti ini, kemudian ada yang menggunakan tipe yang seperti ini, ada yang kakinya 5, ada yang kakinya 4 ya. Kemudian ada pula yang letaknya menyatu dengan dinamo starter, ataupun biasa kita lihat berada pada bagian atas dinamo starter. Nah, jadi yang ini dinamo starter ya. Untuk magnet switch-nya ini berada di atasnya. Nah, kemudian kalau kedua ini biasanya dia berada di dekat baterai. Nah, posisinya biasanya dia berada di dekat baterai untuk kedua komponen ini dan ini. Nah, jadi tadi fungsinya ya untuk mengalirkan arus listrik dari baterai menuju ke dinamo starter ataupun motor starter. Nah, kemudian kita masuk ke komponen utama berikutnya. Ada yang namanya, kita bahas ini terlebih dahulu ya, yoke ini. Nah, jadi yoke ini bagian luar dari dinamo starter. Jadi fungsinya yaitu sebagai tempat untuk mengikatkan polcore ya. Ini polcore, kemudian field coil ya. Nah, jadi fungsi yoke ini ya, sebagai tempat
dari dua komponen yang lainnya, yaitu yang pertama tadi field coil ya, kemudian yang kedua ada pole. Nah, jadi ini menyatu untuk kedua komponen ini ya, UK dan field coil ya. Dia menyatu dengan yang namanya UK ataupun tempat ini. Nah, kemudian kita bahas tentang field coil ya. Nah, untuk field coil ini ataupun kumparan medan, ini fungsinya untuk membangkitkan medan magnet. Nah, jadi field coil ini ya terdiri dari lilitan atau kumparan. Nah, jadi di sini dia ya. Ketika kita mengaliri arus listrik pada lilitan ataupun kumparan ini, arus listrik menuju ke lilitan, maka dia akan menjadikan field coil ini sebagai magnet ataupun biasa disebut dengan elektromagnetik. Nah, jadi setiap komponen ya yang memiliki lilitan ataupun kumparan, ketika kita aliri arus listrik ke lilitan atau kumparan tersebut, dia akan menjadi yang namanya medan magnet ataupun biasa disebut dengan prosesnya dinamakan elektromagnetik. Nah, jadi untuk yang namanya field coil ini ada yang menggunakan lilitan, ada pula yang menggunakan langsung magnet ya, magnet permanen. Nah, jadi pada dasarnya ya tujuannya sama ya, untuk menjadikannya sebagai magnet. Jadi ada yang menggunakan lilitan seperti ini, ada yang menggunakan magnet permanen secara langsung pada bagian sini. Nah, jadi field coil ini sebagai pembangkit dari medan magnet. Nah, kemudian kita lanjut ke armature terlebih dahulu ya, armature. Nah, kalau armature ini ya, pada dasarnya hampir sama cara kerjanya dengan yang namanya field coil tadi. Nah, jadi dia terdiri dari batangan besi ya. Ini besi. Kemudian sama seperti field coil tadi, ini di sini ada lilitan atau kumparan. Nah, jadi yang bagian ini kesemuanya di sini ada lilitan ataupun kumparan. Nah, jadi sama seperti halnya field coil tadi, di sini ketika kita mengaliri listrik ya dari sini, maka otomatis seperti halnya tadi, jika kita mengaliri listrik pada lilitan ataupun kumparan, maka dia akan menjadi yang namanya magnet ataupun biasa disebut dengan elektromagnetik. Nah, jadi ini fungsinya sama seperti yang tadi ya. Dia nantinya akan menjadi magnet ataupun elektromagnetik. Nah, jadi benda-benda yang ini ya, bagian yang ini nantinya akan menjadi magnet. Nah, jadi tadi ya fungsinya armature itu mengubah tadi energi listrik kemudian menjadi energi mekanik dalam bentuk gerak. Nah, jadi nantinya ya sesuai dengan sistem kemagnetan tadi ya, jika dia kutub positif bertemu dengan positif ataupun negatif bertemu dengan negatif, maka dia akan terjadi tolak menolak ya. Nah, jadi seperti halnya tadi ya, tadi ada yang namanya field coil. Nah, tadi kan field coil sudah jadi magnet.
Nah, tadi kan field coil itu sudah menjadi magnet. Kemudian yang armature ini akan menjadi magnet pula. Nah, jadi sesuai dengan sistem magnet tadi ya, jika kutubnya sama, akan terjadi gaya tolak menolak. Nah, jadi kita asumsikan lah yang bagian luar ini sebagai field coil ataupun nyuki tadi ya, sebagai tempat untuk meletakkan field coil. Jadi ketika tadi di sini ada kumparan yang menjadi magnetnya, misalnya di sini magnet, kemudian di sekeliling ini magnet ya. Jadi ketika ini menjadi magnet, kemudian yang ini menjadi magnet, maka dia akan terjadi tolak menolak. Nah, karena gaya tolak menolak itu otomatis di sini bagian yang di dalam ini akan memutar. Nah, dia akan berputar ya, karena ada gaya tolak menolak dari magnet. Jadi dia akan memutar sehingga bisa memutar dinamo sepeda motor. Nah, jadi itulah tadi fungsi dari armature. Nah, kemudian kita masuk ke brush ya, brush. Nah, brush ini berfungsi untuk meneruskan arus listrik ya, dari kumparan medan ataupun field coil menuju ke yang namanya armature tadi. Nah, jadi armature itu letaknya nanti di bagian bawah sini ya. Nah, di sini armature, dia berada pada bagian ini. Nah, jadi arus listrik ya dari field coil tadi akan dialirkan ke brush ini, kemudian brush ini akan mengalirkannya ke yang namanya armature tadi, sehingga armature tadi bisa menerima arus listrik dan menjadikannya sebagai magnet ataupun elektromagnetik. Nah, jadi untuk brush ini ada arang ya, biasa kita sebut arang, ada 4 buah arang. Nah, jadi arang inilah yang mengalirkan arus listrik, dia ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, jadi itulah tadi komponen-komponen dari sistem starter. Kemudian kita masuk ke prinsip kerja dari sistem starter. Nah, pada dasarnya ya, arus yang menuju sistem ke starter itu berasal dari baterai. Nah, kemudian ya, pertama-tama dia harus menuju ke yang namanya relay starter tadi. Nah, jadi relay starter ini berfungsi untuk meneruskan arus listrik ke motor starter. Nah, jadi pertama-tama ya, arus dari baterai di sini dia akan menuju ke sekring ya. Kemudian dari sekring, ketika kunci kontak dihidupkan, maka dia langsung akan menuju ke relay. Nah, relay tadi ini sama dengan sistem kerja elektromagnetik ya. Relay ini juga terdiri dari yang namanya lilitan atau kumparan. Nah, jadi di sini ada lilitannya. Jadi ketika lilitan ini dialiri arus listrik dari baterai, maka dia akan menjadi magnet ataupun yang dinamakan prosesnya elektromagnetik. Nah, jadi ketika dia menjadi magnet ya, otomatis karena ini bahannya besi ya, kedua ini bahannya besi, maka otomatis besi ini akan menempel ke bagian yang ini. Nah, otomatis ini akan menempel sehingga arus listrik yang tadinya tidak terhubung akan menjadi terhubung karena dia sudah menempel. Nah, jadi di sini ketika ini terhubung, maka arus listrik akan mengalir ke yang namanya motor starter ya. Nah,
Nah, jadi arus positif ini akan mengalir ke motor starter, kemudian arus negatifnya juga langsung mengalir ke motor starter. Maka dari itulah motor starter pada nantinya bisa hidup. Nah, untuk sistemnya seperti itu ya. Kemudian untuk cara kerja dari dinamo starter ataupun motor starter, kita bisa melihatnya melalui video berikut ini. Penjelasannya juga sudah ada pada video ini ya. Kita hanya tinggal mendengarkannya saja. Cara kerja sistem starter secara keseluruhan dijelaskan sebagai berikut. Pada saat kunci kontak diputar ke posisi ST, arus dari baterai akan mengalir ke kunci kontak, terminal ST, terminal 50, kemudian ke kumparan pull-in coil dan hold-in coil. Arus yang mengalir ke kumparan pull-in coil akan diteruskan menuju terminal C, sedangkan arus yang ke hold-in coil akan diteruskan ke massa. Arus yang ke pull-in coil melalui terminal C kemudian dialirkan ke kumparan medan menuju sikat positif. Kemudian, arus dari sikat positif diteruskan ke kumparan armatur. Kemudian, mengalir ke massa melalui sikat negatif. Aliran arus ini menyebabkan pada kumparan pull-in coil dan hold-in coil terjadi kemagnetan, sehingga plunyer akan bergerak ke kanan. Plak kontak akan menempel ke terminal 30 dan terminal C. Efeknya adalah arus yang besar dapat mengalir dari baterai ke terminal 30, ke plak kontak, ke terminal C, ke kumparan medan, kemudian ke sikat positif, ke kumparan armatur, kemudian arus akan mengalir ke massa melalui sikat negatif. Efek aliran arus yang besar ini menyebabkan motor starter berputar cepat. Pada saat yang bersamaan, arus pada pull-in coil akan hilang. Hal ini terjadi karena tegangan di terminal 50 dan di terminal C sama. Arus pada kumparan hold-in coil tetap mengalir. Pada saat kunci kontak kembali ke posisi on, maka arus dari terminal ST akan terputus, sehingga arus dari terminal 50 ke hold-in coil juga akan terputus. Pada saat ini, plat kontak masih menempel ke terminal 30 dan terminal C. Akibatnya, arus dari terminal C dapat mengalir ke kumparan pull-in coil, kemudian mengalir ke kumparan hold-in coil. Arah aliran arus pull-in coil dan hold-in coil ini berlawanan, sehingga menghasilkan magnet yang saling berlawanan juga. Hal ini menyebabkan demagnetisasi atau saling menghilangkan medan magnet. Efeknya adalah pegas pengembali akan mendorong plunyer kembali ke posisi semula, sehingga plat kontak lepas dari terminal 30 dan dari terminal C. Arus yang mengalir ke solenoid akan terputus. Kemudian, arus yang mengalir ke motor starter juga akan terputus. Hal ini menyebabkan motor starter berhenti berputar. Nah, jadi itulah tadi ya tentang cara kerja motor starter. Nah, semoga dari penjelasan video tadi kalian bisa memahaminya ya. Nah, kemudian tentang penjelasan singkat ya dari bagaimana dinamo starter konvensional itu bekerja. Prinsip kerjanya sama dengan dinamo Tamiya ya. Nah, jadi di sini ada magnet ya. Kita namakan saja ya sesuai dengan komponen-komponen tadi. Untuk magnet ini yang namanya field coil ya. Tadi kan field coil ada yang berupa kumparan, ada yang menggunakan magnet permanen secara langsung. Nah, jadi ini bagian field coilnya misalnya. Kemudian yang bagian yang ini armaturnya tadi terdiri dari besi dan lilitannya. Ini armature. Kemudian yang bagian ini
ini tadi brush. Nah, jadi komponennya hampir sama ya dengan dinamo Tamiya. Nah, jadi ketika di sini mengalir arus listrik ya dari baterai menuju ke brush, kemudian brush ini kan terhubung ke bagian yang ini. Nah, kemudian maka dari itu karena dia terhubung ya, otomatis di sini akan mengalir arus listrik tersebut. Sehingga karena di sini ada lilitannya, dialiri arus listrik, maka dia akan menjadi yang namanya magnet. Nah, jadi bagian yang ini nanti dia akan menjadi magnet ketika dialiri arus listrik. Nah, karena di sini ada magnet, kemudian di sini ada magnet pula ya. Jadi sifat magnet ya, ketika kutubnya sama, dia akan tolak menolak. Nah, ketika ini dihubungkan ke sini ya, ketika kutubnya sama, ketika dialiri arus listrik ya, kalau kutubnya sama, otomatis nanti dia akan berputar. Nah, otomatis ya, karena ini magnet, kemudian ini magnet, ketika dialiri listrik, maka dia akan tolak menolak, kemudian akan berputar. Nah, maka dari itu ya, ketika dialiri arus listrik, maka otomatis dinamo Tamiya ini akan terus berputar. Nah, jadi prinsip kerjanya sama seperti dinamo starter sepeda motor. Seperti itulah cara singkat ya tentang bagaimana prinsip kerjanya. Nah, itu tadi cara kerja dari sistem starter yang konvensional. Seperti kita ketahui ya, sekarang sudah banyak kendaraan yang menggunakan sistem starter yang sudah tidak mengeluarkan suara lagi, atau biasa disebut dengan sistem starter ACG ataupun alternating current generator. Nah, jadi dia sudah tidak menggunakan dinamo starter lagi ya. Maka dari itu suara yang dihasilkan sudah tidak ada lagi. Nah, jadi dia di sini memanfaatkan bagian spool ya, spool sepeda motor sebagai sistem starternya. Nah, untuk cara kerja ya dari sistem starter ACG tadi, untuk komponennya ada yang namanya coil ya, ataupun kumparan. Ini dia yang namanya coil, yang lilitan ini. Kemudian ada yang namanya flywheel. Nah, flywheel ini ya, ini yang bagian luar ini, dia menyatu dengan as dari kruk as ataupun roda gila ya. Jadi ketika nantinya flywheel ini berputar, maka kruk as akan ikut berputar. Nah, jadi ada coil, ada yang namanya flywheel. Kemudian yang ketiga ada di sini ada magnet. Nah, jadi pada bagian dalam ataupun sisi dalam dari flywheel ini di sini ada magnet. Nah, jadi pada dasarnya ini spool sepeda motor. Biasa kita lihat pada bak mesin bagian kiri. Nah, kemudian selanjutnya ya, jadi untuk coilnya ini, jika kita lihat pada gambar ini, coilnya itu yang bagian ini. Ini coil ya. Jadi di sini ada lilitan-lilitannya, lilitan yang dinamakan coil atau kumpulan. Kemudian yang bagian ini bagian luar ini flywheel tadi. Kemudian yang inilah yang dinamakan magnet. Nah, jadi ini magnet ini ya. Ini magnet, kemudian ini magnet. Nah, jadi setiap bagian ini ya,
Di sini kan ada beberapa hole namanya. Jadi ini kalau biasa ini hole namanya. Yang satu bagian ini ada 3 bagian ini namanya hole. Nah, jadi hole ini ya, ini terdiri dari Nah, jadi hole ini ya ketika dialiri listrik maka dia akan menjadi yang namanya magnet. Jadi hole ini nanti di sini ada yang kutubnya magnet kutub utara ataupun selatan. Jadi untuk lebih jelasnya kita buat yang magnet itu kutub utara kita buat positif saja, kemudian untuk yang selatan kita buat negatif. Nah, jadi kutub positif magnet ini menjadi kutub positif jika dialiri listrik, kemudian yang bagian hole ini yang kutub selatan dia akan menjadi magnet negatif, kemudian yang ini magnet positif. Nah, jadi dia terdiri dari 3 ya. Jadi ini positif, ini negatif, ini positif ya. Jika kita jelaskan pada gambar berikut ya, berarti ini positif, contohnya ini negatif, ini positif, kemudian ini negatif lagi, ini positif. Nah, jadi begitulah seterusnya. Nah, kemudian pada bagian yang ini kan ini juga magnet permanen ya. Jadi ini kutubnya juga di sini kutub positif ya misalnya, kemudian sini kutub negatif. Nah, jadi setiap 3 bagian dari hole ini dia akan terhubung dengan 2 buah magnet. Nah, jadi susunannya ya 3 hole 2 magnet. Nah, jadi setiap 3 bagian hole ini di sini ada 2 magnet permanen ya. Sini magnet dan sini magnet. Jadi begitulah seterusnya ya, sesuai dengan susunannya. Nah, kemudian tadi dari sifat kemagnetan ya, jika dia kutubnya sama, otomatis dia akan tolak menolak. Nah, jika kutubnya berlawanan, dia akan tarik menarik. Nah, jadi kita lihat ya, jika dia di sini kutubnya berlawanan, ini kan positif, kemudian ini negatif, kemudian ini negatif, ini positif, ini yang positif. Nah, otomatis ya, jika dia ini bertemu kutub positif dan kutub positif, nah jadi jika ini positif bertemu dengan positif, maka otomatis dia akan tolak menolak. Kemudian ini positif, ini yang negatif, dia akan tarik menarik. Nah, jadi maka dari itu ya, ketika ini positif dan positif bertemu, otomatis flywheel ini akan bergerak karena dia ada gaya tolak menolak. Dan kemudian karena ini kutubnya berbeda, dia akan tertarik. Nah, jadi bagian yang ini akan tertarik ke sini. Nah, kemudian nantinya ya, jika yang positif ini bergerak, positif ini nanti bergerak ya, ketika ada gaya tolak menolak dan tarik menarik tadi di sini, dia akan bergerak ke bagian yang ini. Jadi otomatis positif ini akan bergerak ke sini. Berarti yang ini nanti jadi positif ya. Kemudian karena kutub yang di sini positif, maka otomatis karena positif dan positif, maka dia akan tolak menolak dan terjadi tolak menolak lagi, sehingga nantinya flywheel ini akan terus bergerak. Nah, jadi nantinya ya, karena ada susunan yang sama seperti yang bagian yang sudah saya jelaskan ini, maka nantinya flywheel ini akan terus berputar jika dialiri listrik. Nah, jadi ketika flywheel berputar, maka karena dia satu poros ataupun dihubungkan dengan poros kruk as, maka kruk as juga akan berputar. Maka dari itu nantinya mesin dari sebuah sepeda motor bisa hidup. Nah, jadi itulah tadi tentang prinsip kerja dari sistem starter ACG ataupun alternating current generator. Nah, jadi ketika mesin sudah hidup ya, bagian spool ini akan menjadi generator seperti biasa pada sepeda motor yang menghasilkan arus listrik. Kemudian arus listrik tersebut akan dihubungkan ke baterai. Nah, jadi dia jika mesin mati, dia menjadi dinamo. Tetapi jika mesin hidup, dia akan menjadi spool yang mengaliri ataupun menghasilkan arus listrik menuju ke baterai. Nah, jadi maka dari itu ya,
sistem ACG ini tidak mengeluarkan suara karena dia tidak terhubung ya. Kalau di dinamo starter kan ada roda gigi yang terhubung, sehingga itu yang menghasilkan ataupun menimbulkan suara karena ada sentuhan dari roda gigi ya. Kalau ini kan tidak memakai roda gigi, maka dari itu dia tidak menimbulkan suara. Nah, itulah tadi tentang sistem starter ACG. Nah, sekarang kita masuk ke pemeriksaan dan perawatan sistem starter. Nah, untuk pemeriksaan dan perawatannya ini tidak terlalu sulit ya, karena di sini sistem komponennya ya, ketika dia rusak, dia jarang sekali bisa dibetuli. Jadi kita harus menggantinya. Nah, contohnya baterai ya, ketika rusak, otomatis kita harus menggantinya. Kemudian relay juga ketika rusak, kita harus mengganti. Kalau motor starter ini biasa dia ada beberapa komponen saja yang bermasalah, jadi kita bisa melakukan perbaikan. Nah, untuk pemeriksaan baterai ini ya, seperti pada sistem penerangan, seperti kita mengecek baterai ya, kita cek apakah tegangannya berada di atas 12 volt ketika mesin mati. Nah, jadi dinamo starter itu akan bisa digunakan ya apabila tegangan yang dihasilkan dari baterai itu minimal 12 volt. Nah, jadi maka dari itu pada sepeda motor terbaru ya, dia ada di panel speedometer yang namanya voltmeter. Nah, jadi dari situ kita bisa mengetahui ya, apakah kita bisa mengetahui berapa tegangan dari baterai. Nah, jadi kalau misalnya tegangan dari baterai di bawah 12 volt ya, ketika mesin mati, maka otomatis berarti baterai situ sudah rusak. Jadi perlu dilakukan penggantian. Nah, jadi pemeriksaan baterai itu salah satu langkah dalam pemeriksaan dan perawatan sistem starter. Kemudian yang selanjutnya ada pemeriksaan rangkaian kabel starter. Nah, jadi kabel-kabel ini ya yang menghubungkan sistem starter kita cek ya, apakah semuanya terhubung, ataupun kita bisa mengeceknya ya dengan ampermeter. Kita cek apakah dari ujung kabel ke ujung kabel itu terhubung. Nah, jadi itulah pemeriksaan rangkaian kabel starter. Kemudian ada pemeriksaan relay starter ya. Nah, untuk pemeriksaannya ya, untuk mengetahui apakah relay ini masih normal ataupun tidak, cara singkatnya kita bisa mengaliri arus listrik ke bagian dari relay ini. Nah, jadi kalau yang ini ya, biasa di sini dia ini positif, ini negatif atau kebalikannya ya. Jadi dari baterai cara mengeceknya ya, positif, negatif, kita hubungkan kabel ya dari baterai secara langsung ke relay. Nah, kemudian kita dengarkan jika relay itu mengeluarkan suara tek tek gitu biasa suaranya ya, otomatis biasanya relay tersebut masih berfungsi ataupun masih bisa digunakan. Ataupun kita bisa melihatnya dengan ampermeter, kemudian menghubungkannya dengan ampermeter ya. Nah, positif, negatif kita hubungkan ke bagian ini positif, kemudian negatifnya antara kedua ini. Nah, jadi biasanya ya, ketika ini kita hubungkan ke baterai, kemudian probe dari ampermeter ini kita hubungkan di sini, otomatis biasanya kalau misalnya relay masih berfungsi, ampermeternya ataupun ohmmeternya akan bergerak, jarumnya akan bergerak ketika misalnya positifnya kita hubungkan ke sini ataupun negatifnya di antara kedua yang ini. Ini kalau kakinya 5 ya. Kalau kakinya 4, otomatis kita hanya menghubungkan ke satu bagian saja. Nah, jadi kalau cara singkatnya ya, menggunakan cara yang ini saja, menghubungkan langsung ke baterai ya. Kita cek apakah mengeluarkan suara atau tidak. Kalau kalau dia ada mengeluarkan suara, berarti biasa relay tersebut masih berfungsi. Nah, juga sama seperti halnya dengan yang ini ya, relay yang model ini, kita hubungkan langsung kutubnya ke baterai. Jika dia mengeluarkan suara, otomatis biasanya dia
masih berfungsi. Nah, jadi itu tentang pemeriksaan relay starter ya. Selanjutnya kita periksa yang keempat, pemeriksaan motor starter. Nah, untuk motor starter ini kan tadi ada macam-macam komponen ya. Biasa dia bermasalah hanya satu komponen saja, misalnya bagian brusnya. Nah, misalnya dia bagian brush ya. Brush tadi ada yang namanya arang. Nah, jadi arang itu kan bergesekan ya. Arang itu bergesekan, jadi dia nanti lama-kelamaan akan menjadi habis. Nah, jadi jika arang habis ini, biasa motor starter tidak bisa hidup. Jadi kita bisa melakukan penggantian dari arang tersebut. Nah, jadi itu misalnya salah satu komponen ada yang bermasalah. Tetapi misalnya jika armaturnya ataupun oil coilnya yang bermasalah, kan itu terdiri dari beberapa kumparan ya, ataupun lilitan. Jadi otomatis ya, jika lilitannya ini ada yang putus, maka dia tidak bisa mengalirkan listrik. Nah, jadi untuk memeriksa di mana lilitan yang putus itu sangat susah. Jadi kita bisa langsung ya melakukan penggantian saja pada bagian armature ya, atau field coil. Jadi kita cek mana yang bermasalah pada komponen tersebut. Nah, jadi itulah tadi ya tentang pemeriksaan dan perawatan pada sistem starter. Jadi pertama kita periksa baterai, kemudian kita periksa rangkaian kabelnya, pemeriksaan relay, kemudian yang terakhir yaitu pemeriksaan motor starter. Nah, jadi itulah tadi pembelajaran kita hari ini yang mengenai perawatan berkala pada sistem starter. Jadi semoga kalian bisa memahami apa yang telah kita pelajari tadi, dan semoga ketiga tujuan pembelajaran yang mana tadi diharapkan kalian dapat menunjukkan komponen-komponen sistem starter, kemudian mengetahui ataupun menjelaskan prinsip kerja sistem starter, dan yang ketiga yaitu melakukan perawatan dan pemeriksaan sistem starter. Jadi semoga tujuan pembelajaran tersebut semuanya sudah kalian kuasai. Nah, jadi semoga apa yang telah kita pelajari tadi ya bisa bermanfaat ya dalam menambah pengetahuan kalian pada mata pelajaran PLSM ini, ataupun pada kompetensi kalian teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perawatan berkala sistem pengapian konvensional. Nah, jadi kalian bisa membaca ataupun belajar terlebih dahulu ya tentang materi kita berikutnya, agar nantinya proses belajar dan proses belajarnya akan menjadi lebih mudah. Jadi mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah bergabung dengan pelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.